Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali duduk bersama dalam majelis ilmu kajian rutin kita tiap malam Rabu. Pada malam hari ini kita akan menuntaskan tentang tattawuf, bahwasanya sholat sunat tattawuf itu berjumlah 18. 4 bahagian yang disebut dengan kun yang pertama, kemudian 9 bahagian disebut dengan faya atau proses atau yang disebut dengan badan. Kemudian kun yang terakhir atau juga korelasinya kalau dengan diri itu disebut dengan kaki. Itu ada 5. Maka di sini kita simpulkan semua bentuk keilmuan. Maka di dalam keilmuan itu ada penamaan, khususnya sholat. Ternyata penamaan nama sholat adalah susunan diri. Maka orang yang mengenal sholat pasti mengenal diri. Orang yang mengenal diri pasti mengenal yang memerintahkan atau membuat cara untuk sholat. Jadi ternyata di dunia ini, di alam zahir ini, kita ini tidak lepas daripada diri, semuanya diri. Tidak ada di muka bumi ini yang tidak membicarakan diri. Yang pertama, pembicaraan tentang proses terjadinya diri kita. Kemudian dibicarakan lagi setelah diri ini ada, dibicarakan lagi tentang tugas-tugas diri. Kemudian akhir daripada diri, yaitu kembalinya diri pun adalah dibicarakan lagi. Maka tuntunan-tuntunan di dalam semua ibadah adalah menyangkut atau tidak lepas daripada ilmu diri. Maka bab tattawuf ini korelasinya, artinya kalau kita mengenal nama-nama sholat sunat, maka ini korelasinya dengan diri kita adalah akan membentuk 3 bagian, yaitu pada bagian kepala, badan, dan kaki. Ini yang perlu kita pahami. Jadi karena kita ini mulai di jam 9:30, kita langsung kepada ilmu huruf. Kita akan tuntaskan ya skema. Jadi ini kita beri judul sholat sunat tattawuf. Jadi susunan sholat tattawuf. Nah, susunan sholat tattawuf dengan susunan diri, artinya korelasinya dengan susunan diri. Sini susunan diri. Ada 3 bagian, kita ulang sedikit. Jadi penjelasannya, yang pertama adalah intizar, disebut dengan hajat. Kemudian ada yang disebut dengan istikharah. Kemudian ada yang disebut dengan tahajud. Kemudian 4 disebut dengan sholat witir. Yang pertama ini, ini kita beri judul supaya mudah. Ini disebut bahagian kepala.
disebut dengan, boleh ini disebut dengan alam roh. Nah, sama bagian kepala ini sama dengan bagian alam roh. Kemudian di sini badan disebut dengan faya. Nah, ini yang banyak, untuk faya ini banyak. Kita urut lagi dari satu. Setelah witir ada yang disebut dengan fajar. Kemudian fajar disebut sama dengan tampak atau nampak atau lahir. Kemudian ada yang disebut dengan isyraq. Kemudian ada yang disebut dengan duha. Kemudian ada yang disebut dengan tahiyatul masjid. Kemudian ada yang disebut dengan, setelah tahiyatul masjid, mutlak apa wudhu sih? Setelah tahiyatul masjid wudhu. Sholat sunat wudhu. Kemudian ada yang disebut dengan id, kemudian 7. Ada yang disebut dengan mutlak. Mutlak ini doa dan zikir. Kemudian 8 ada yang disebut dengan setelah istisqa dan khusuk. Istisqa kemudian khusuk. Khusuk samsu, khusuk qamar. Jadi khusuk samsu, kemudian ada lagi yang disebut dengan kaki. Kon lagi. Nah, sini ada yang disebut dengan sholat sunat taubah. Setelah sholat sunat taubah, di sini ada yang disebut dengan sholat sunat syafar tawaf. 3 tawaf. Kemudian 4 ihram. 5 Ramadan. Identiknya ini tarawih. Nah, nama-nama sholat sunat yang disebut dengan sholat sunat tadawu. Untuk bagian kepala ada 4, untuk bagian badan atau faya ada 9, untuk kaki ada 5. Makanya syariat atau hukum dunia ini 9 angka 1 sampai 9 angka itu kadang melebihi, kadang ada angka 10, 1 sampai 9. Kemudian ada 5 pintu. Ini 5 pintu ini sama dengan alam barzah kepada alam mahsyar. Jadi kalau kita korelasikan lagi, nah ini masuk kepada peristiwa alam roh
kemudian alam rahim. Jadi yang 4 ini di sini. Alam rahim ini adalah tengah-tengah antara alam roh dengan alam dunia. Ini dunia nih. Oke, kita lihat lagi nih dunia. Nah, ini roh. Maka ini sama dengan antara dunia dengan alam akhirat. Sini sama dengan barzakh. Jadi ini alam barzakh menuju alam akhir. Di sini nafas sudah hinak-hinak gitu sudah. Nah, kita mempelajari diri. Makanya Tuhan itu ada kepala. Kalau seorang pemimpin itu di kantor di mana pasti kepala, di kampung kepala desa, ya kan? Kepala berarti seorang pemimpin itu berarti yang diturun. Kemudian ada pegawainya, pengikutnya lagi. Nih berarti dunia di sini. Kemudian semua yang pengikut, semua enam jahir ini ia kembali kepada nih yang asal. Siapa yang menjadikan menunjukinya? Manutnya. Jadi kita jelaskan lagi, kita ulang sedikit. Kalau minggu kemarin kita sampai di sinilah, ini belum. Tapi kita ulang sedikit menjadi satu tayangan video pada malam hari ini. Yang pertama kita pahamkan bahwasanya sholat sunat ini berjumlah ada 18. Di sini 4, di situ 5, 9 tambah 9 jumlahnya 18. Maka adakah nama-nama sholat sunat yang lain lagi? Itulah akhirnya sholat tasbih, sholat apa lagi? Oh, itulah yang mengatakan oh ternyata itu paham ijtihad. Jadi yang mengadakan sholat istighosah, sholat tasbih, dan apa lagi banyak. Karena inilah semua susunan diri. Karena kalau ini ditambahkan, kalau kita hendak membuktikan di mana adakannya itu, kayaknya kemana kita mengadakan sholat tasbih, sholat istighosah. Coba kita susun. Kita ulang sedikit. Allah setelah mencipta manusia itu, maka manusia itu disuruh Tuhan atau diberikan Tuhan amalan, bahwa amalan itu adalah cara manusia untuk mengenal siapa Tuhannya, mengenal dirinya. Kemudian Allah adakan sholat itu lagi, Allah untuk artinya memberikan manusia itu mudah menghadapi dunia. Mudah, dunia itu masalah ini berarti ada 9 cara menaklukkan dunia ini. Berarti bila bertemu dengan masalah ini, kemudian di dalam perjalanan proses kehidupan manusia itu, ia akan berakhir, umurnya hampir habis sudah. Kayak apa caranya? Ada 5 cara supaya kulit itu bersih. Nah, disebut dengan tahu pada kun yang terakhir. Coba kita kisahkan. Yang pertama, awal-awal sholat ada yang disebut dengan sholat intijar. Ini khusus sholat sunat lah, khusus. Intijar ini bahasa Arab, bahasa kita disebut dengan sholat hajat. Kenapa ada namanya sholat hajat? Karena di peristiwa sholat hajat inilah roh itu ada. Nah, karena Allah ingin dikenal, Allah meniupkan roh. Ini kita mengulang sedikit. Allah tiup roh dulu. Karena Allah ingin dikenal. Jadi intijar inilah awal kejadian daripada roh. Di dalam roh inilah ada yang disebut dengan iradah, kodrat, membawa 2 sifat.
Di dalam intijar itu ada keinginan dan ada pelaksanaan. Kemudian roh ini, yang di dalam roh itu ada elemen-elemen, atau bahasa kita itu di dalam roh itu, yang kayaknya di dalam wadah itu ada gulanya, rasa manisnya, itu maksudnya. Tapi di dalam roh ini ada iradah dan ada kodratnya. Sebelum roh ini berproses dijadikan batang tubuh yang disebut nantinya sebagai makhluk, Allah kukuhkan dahulu, uji cobalah dahulu. Apa uji cobanya? Allah yang menyebutnya, Allah mintakan dahulu persaksiannya. Nah, makanya adanya istikharah ini, kalau secara syariat orang muslim manusia, kenapa menggawe sembahyang istikharah secara fikih atau menyambutnya secara fakih ya. Ini disebut dengan apabila menemukan dua pilihan atau lebih atau kebingungan, itu kan syariat. Hukum salah atau ada yang patut disalahkan, jujur, karena itu syariat. Tapi kenyataannya adanya istikharah ini terjadi pada alam roh. Ketika roh ditanya man anta, man ana, bingung roh ini menjawab apa sebenarnya, siapa engkau, man anta, man ana. Maka istikharah kita sebut dengan persaksian diri. Persaksian diri. Di dalam persaksian diri itulah kemudian adanya penetapan diri. Itu bersaksi dulu. Semalam kita sebut persaksian diri, ini roh bersaksi, masih dalam koridor peristiwa. Intinya roh ditiupakan, dimintai persaksian, maka istikharah penetapan diri. Kemudian tahajud disebut dengan penyerahan diri. Jadi kisahnya roh ditiupkan, kemudian roh ini dimintai persaksian, berarti bersaksi. Kemudian setelah persaksian muncul, artinya di dalam istikharah ia menemukan jawaban yang pas, ditetapkanlah diri. Setelah ia menetapkan diri, oh ternyata aku adalah dia, sudah, tetap sudahnya, ada dari yang lain. Maka begitu setelah itu disebut amun ada dari yang lain, berarti engkau itu hendak berjalan seorang angka atau ada seorang saja menyerahkan diri. Walau dibiarkan seikungan, nah disebut dengan tahajud. Maka di dalam witir, nah semalam kita sebut penyerah diri dan tahajud. Di dalam witir ini sama dengan penyerah diri, tapi ini tutup, tidak ada lagi yang lain. Apa maksud kalau kita ini kan bahasa kita menganalogikan nama-nama sholat ke dalam kejadian syariat supaya kita bisa membayangkan atau supaya kita bisa memahami, oh ternyata istikharah ketika kita di dalam keadaan bingung, saksikan diri, kemudian tetapkan diri. Kemudian tahajud, menyerahkan diri. Apa yang diserahkan? Penyerahan roh semua. Maka witir penutupan, artinya ketika penutupan ini kada ada lagi yang lain, maka kata-kata yang lain inilah yang disebut dengan la ilaha illa anna. La ilaha illa anna, ini witir, tidak ada lagi yang lain, aku. Sampai di sini. Setelah pengakuan berproseslah, makanya disebut dengan kun yang pertama. Maka disebut pada diri manusia sama dengan kepala. Barang siapa nang mengikuti nih, ini nang diikuti. Maka di dalam Al-Fatihah penjelasannya, Fatihah ujar Tuhan aku bagi dua. Yang pertama hak aku, hak Tuhan. Yang kedua hak hamba nih. Barang siapa yang menyerahkan hak Allah, hak Tuhan, maka apapun hak
akan aku adakan. Ini sama, bila kita serahkan ini yang pertama tadi, ini roh, intinya ini roh yang kita serahkan. Jadi peristiwa roh ini, nah kan ini bicara alam roh, ini proses, nah menuju proses inilah menuju ke alam rahim. Di sini alam roh syahadat, terjadi syahadat pertama, man anta man anna, maka ana antaulah. Di dalam proses alam rahim ada persaksian lagi, alastu birabbikum, bala syahid. Nah, jadi dua persaksian terjadi. Alam rahim, setelah bersaksi di alam rahim, bala syahidna, barulah kita dilahirkan. Nah, jadi ini kita sampai di witir, ini wajib lah, ini ampun Tuhan, ini wajib, ini gawian roh semua ini. Bila syaratnya ini terpenuhi, ini urusan penjahilan. Makanya ini disebut wal awalu wal batinu wal zahiru wal akhir. Siapa anak akhir? Kun juga datang. Nah, jadi intinya kalau kita bayangkan manusia saat ini sudah sampai kita, Tuhan memproses roh ini sampai ke alam rahim. Kalau di alam rahim ini masih banyak, maka posisinya tentang alam roh. Cuma cerita balal syaitan ini ada di alam rahim. Cuma masih berfungsi banyak, maka sehingga masih adalah roh. Tapi roh ini sudah berproses. Barulah lahir kita. Syariatnya apa? Sholat sunat fajar. Kita kurang subuh ini karena ada yang berpendapat mengartikan fajar dengan subuh. Ya memang subuh fajar, tapi fajar itu ada dua, fajar shadiq dan fajar wajib. Maka yang disebut di sini adalah bukan qabliyah subuh. Maka anggap aja kita bayangannya hari di sini ini sudah ke alam dunia kita sini. Lahirlah kita, di dalam dunia kita, lahirlah ke dunia. Lahir ke dunia. Ilustrasi kita. Jadi bisa bayang fajar ini kita ilustrasinya, lahirlah ke dunia. Di dalam syariat fikih atau di dalam kamus salat sunat, bahwa salat sunat fajar ini kalau inya ditimbang nama gawi itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dari mana baik daripada dunia dan seisinya? Jadi manusia ini membawa batang tubuh, membawa roh ke dunia. Yang dimaksud lebih baik daripada dunia dan seisinya, karena nampaknya batang tubuh adalah roh yang dijadikan dunia. Jadi dunia itu ada apa-apanya. Kemudian ketika kita dilahirkan ke dunia, ada kita persaksian lagi. Disinilah yang disebut dengan persaksian yang jahir, yang disebut dengan syahadat Isra. Di sini istikharah, di sini Isra. Maka alif, sin, ra dan kaf. Saksikan wahai diri, engkau dari mana? Alif bertakun laut huruf sin. Dari mana asal engkau? Daripada rahmat. Semuanya berawal daripada rahmat Tuhan. Kenapa? Anak roh tadi sudah
sudah diampuni Tuhan. Kejadian roh peristiwa di sini adalah huruf ta, yaitu taubat, menuju kepada huruf ra. Ini dua hurufnya di sini kejadiannya. Nah, jadi Isra ini kalau bahasa fikih tadi pulang di kamus sholat, barang siapa yang mengerjakan Isra ia terhindar dari keburukan. Ujar di fikih, ya. Gawi ke Isra sebelum berjalan, sebelum begawian turun pada rumah, gawi dulu Isra supaya terhindar dari keburukan. Akhirnya orang ahli syariat memaknai bahasa itu ibarat berjalan kada mau tajerungkok, ibarat bersepeda kada mau bocor bannya, kada mau taranjah, kada mau diranjah kurang. Itu dimaknai syariatnya. Padahal apa di sini? Ini persaksian. Secara fikih terhindar dari keburukan, maka apabila kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita saksikan diri kita yang kasar, saksikan lagi masukkan ke dalam, leburlah dengan 4 jalan tujuh. Ketika 4 jalan tujuh ini lebur, panahlah kita sekarang di dalam syariatnya. Lalu kita belajar kasih pak batu kayu rungkuk, maka aja sudah Isra tadi, maka masih jadilah. Nah, itu pada pinandu lawan keburukan ngarannya, memadahkan sesuatu itu buruk. Padahal ujar Tuhan tadi di sini, kalau kita belajar kayu rungkuk atau diranja atau taraja hurang pinandu, di mana pinandunya? Kadang menuduh lagi kepada sesuatu yang dirasakan lagi. Ada pinandu, di mana dasarnya? Wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha bujur hadatang Tuhan memasani lah ya Tuhan, ya kan? Karena ini proses ini diranakan kita di alam rahim, ya kan, menuju ke kenapa? Menuju kepada lahirnya kita ya Tuhan berpisah di sini, temui aku di sana, iza kuntum ila sholat faksilu wujuhakum. Ini maksudnya. Maka pesan Tuhan apa? Wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujurha. Ingatkanlah ya Tuhan, ini kita hanya dilahirkan, ingatkanlah kayak apa banyak yang dilihat, orang lamas lah, orang gugur lah, ya kan? Bila engkau itu pandang buruk, pandang fujur, diri engkau itulah yang buruk, yang fujur. Bila engkau pandang baik, ya kan, maka baik, fujur dan takwa itu keduanya aku. Akhirnya apa? Begitu kita melihat orang lamas, siapa namanya? Itu baik, pinandu dengan keburukan, terhindar kita daripada sangka. Itu maksudnya Isra ini, bukan maksudnya orang sembahyang Isra ini terhindar dari keburukan, pada mau sepak batu, pada mau taranya, bukan itu maksudnya. Nah ini artinya ini yang perlu kita pahami, bahwasanya Isra ini ditujukan orang itu, coba kalau biasanya kita sembahyang itu, sembahyang Isra pasti mengharap sesuatu itu terhindar, nang buruk-buruk itu nah jangan terlalu ini, bukan itu maksudnya. Kita pinandu, kadang menuduh lagi, tadaburnya di situ. Jadi di Isra ini banyak yang terpunta kita, banyak terpunta. Kenapa aja hidup punang kayak ini? Ya kan? Kenapa hidup ini? Padahal fujur dari aku Tuhan mengadakan. Bila Tuhan mengadakan, muliakan ya Tuhan. Nah, aku pasang sudah di sini sudah. Maka la ilaha illa anta sudah. Nah disinilah orang yang Isra sering dituduhkan karena fikih, karena syariat yang kita ada menyalahkan. Itulah pentingnya belajar tauhid, belajar ma'rifat, agar nang syariat ini kita serahkan. Kalau pada bisa diserahkan bagaimana? Nah itu maksud kita. Waalaikumsalam. Jadi kita lanjut. Ketika Isra dinamakan sebuah pekerjaan sholat syariat, maka ia akan berdampak pada sesuatu yang ia rasa. Muncullah tuduhan, muncul tuduhan.
Misalnya terjadi sesuatu, ia akan menuduhkan, akan mencari sebab, lupa bahwa sebab itu adalah aku ya Tuhan. Hilanglah ini. Jadi orang menggawi isyak itu kadang mau tertipu dengan kehidupan dunia apapun yang terjadi itu, padahal maksudnya. Tapi kenapa begitu kekuatan fikih ini lebih menggurita? Jangan bahasa fikih ini memunculkan kebencian itu kuat di fikih, kada salah fikih. Karena di fikih inilah adalah syariat dan kita ini orang syariat. Dengan ilmu itulah membersih syariat, itu maksud tujuan kita. Nah, Isra. Ketika diri ini sudah menyaksikan, silahkan dia Tuhan beraktivitas sebebasnya kehidupan dunia. Nang lapar makan, nang haus minum, nang kada berduit berusaha berdagang, apakah silahkan gitu. Tapi tadi sambungnya ini Isra, baik buruknya semua atau aku yang mengadakan, aku yang mengatur. Jangan menuduh sebab yang lain lagi. Kenapa Rabah kembang di situ? Nah itu kan syariatnya kita ucapkan itu. Tapi apa? Ketika itu terjadi, kenapa? Bila sudah kita mengetahui, kadang tahu lagi lisan keluar. Karena tahu sudah, silahkan lisan berkata engkau di situ, sehingga aku menabrak. Kan itu bahasanya. Silahkan itu syariat. Tapi tenggelamkanlah bahasa tadi. Nah inilah yang disebut dengan ketika kita berkata seperti itu tidak melewati tenggurukan kata-katanya. Yang masuk ke dalam Masjidil Haram adalah sebab tadi wa nafsi wa ma sawah fa'alama pujurha wa taqwa, mulikakan ke situ. Silahkan syariat nampak. Kita ada kawa bagi dari syariat. Tapi kita memang harus memulikakan, mengembalikan syariatnya itu. Ini amalan kita ke keseharian. Maka silakan ya Tuhan, seiring perjalanan roh yang jadi batang tubuh, ada nyawa, ada Tuhan. Kenapa Tuhan? Adanya manfaat dan mudarat. Di sinilah kehidupan manusia ada mulai sudah jama kaca tuh selain kabur berdebu sudah nih ada kotor-kotornya, ada ligat-ligatnya sudah di sini. Maka doa ini membuka, jangan jadi lawang tuh jangan baca kunci itu kata kau dibuka lagi betagar sudah jendela mulai betagar, maka mengerjakan doa. Jadi ini pembuka diri kita nang mulai tertutup dari apa? Isyraq kita sudah menyaksikan, sudah siapa batang tubuh, akhirnya semua kejadian tertutupi. Kadang-kadang lagi kita menyaksikan siapa sesungguhnya kita, dan yang kita pandang itu karena bahasanya tertutup. Itulah yang penting dibuka. Adanya Tuhan itu membuka itu sebenarnya. Artinya kita itu terdidik, tertutup untuk memandang sesungguhnya apa yang kita pandang itu. Sebabnya ini adanya doa. Setelah doa berarti sudah pindah pulang kita dengan diri. Jadi kita ini jangan kaku lah. Ketika kita merasa kotor, hijab mulai ada, saraba ngalih sudah, jangan berusaha tuh saraba luput atau apa aja. Pada mau jadi, oh berarti aku ditanding menuduh apa? Tanding antara roh dengan Tuhannya. Tanding sudah menggawi doa. Setelah doa berasihlah diri. Pesan di dalam doa. Ini sebelum dilapas pulang, tonton kita manggawi sampai yang doa, salam, berdoa, muncul pesan Tuhan, tahiyatul masjid. Nah ya Tuhan, jangan diulangi lagi lah. Nih, jangan diulangi tahiyatul masjid. Hormati roh. Kita langsung ke sini aja. Hormatilah roh. Langsung. Bila ikam bergerak ya Tuhan, bulikakan siapa gerak-geraknya tuh nih kodratnya. Ikam bakal hendak bulikakan itu menghormati roh kita. Tahiyatul masjid. Masjid itu adalah pada batang tubuh yang syariat disebut dengan kalbu, jiwa disebut dengan masjid.
Maka di dalam tubuh, di dalam batang tubuh ada 4 masjid. Masjidil Haram, tenggorokan, hormatilah tenggorokan. Jangan makan durian dengan biji-bijinya. Batu dimakan juga tuh ada menghormati. Ibaratnya itu syariat lah. Artinya sesuatu yang kita ucapkan kada ada manfaatnya, jangan dimasukkan ke dalam hati. Bila kita masukkan ke dalam hati, kada menghormati Masjidil Haram. Masjidil Haram tuh keseluruhannya Masjidil Haram pintunya. Bila masuk ke dalam ada Ka'bah, di dalam Masjidil Haram ada hati. Setelah tenggorokan ada hati. Jadi bilainya syariat, hormati Masjidil Haram. Di dalam Masjidil Haram ada hati, ada kalbu, ada syir. Bilainya syariat, jangan dimasukkan ke Masjidil Haram, jangan dibuat dirham untung pemamai. Tapi ini kada masuk ke dalam hati. Silahkan kuriak-kuriak pemamai, tapi hati tenang, tuh menghormati. Kemudian hormatilah Masjidil Aqsa. Jadi ini bahasanya kada usah gitu panggil. Kalau kada manfaatnya itu menghormati Masjidil Aqsa sama itu. Kemudian ada yang disebut dengan Masjid Nabawi, yaitu jantung. Bagaimana menghormati jantung? Sesuatu yang ada indikasinya untuk merusak jantung kada usah. Tinggi emosi, oh emosi tinggi, jantung pompanya kencang, karena emosi itu adalah api. Makanya bilainya emosi masuk ke dalam jiwa, jantung bergetar, ledakan jantung itu. Sebagaimana emosinya itu adalah lupanya roh ketika ditanya man anta man anak. Ledakan itulah muncul setelah sadar anak Allah, syariatnya kita adalah Allahu Akbar. Makanya bilanya apa-apa tapi Allahu Akbarnya, ledakan itulah barulah sadar. Jadi orang tahiyatul masjid ini masuk ke masjid secara syariat, mengerjakan sholat 2 rakaat kada tahu, ini menghormati lantai keramik, tahu dirinya dihormati atau kada. Itu belum tentu yang mengerjakan tahiyatul masjid ia menghormati 4 masjid di dalam diri kita ini. Belum tentu, karena kada tahu susunannya tadi. Kemudian di dalam perjalanan 4 masjid ini kotor, ada mungkin bersih, ya anggap aja karena ada mengenali tadi kotor, jantung bermasalah, jantungan, mulut, semuanya. Lalu ujar Tuhan apa? Adanya perintah sholat sunat wudu. Jadi kalau sholat wudu ini jangan keadaan servis berkala, ganti olinya, ganti rantai, ganti ban supaya nyaman pulang berjalan, pistonnya ganti. Nah, ini sholat wudu. Maka diri kita ini kembali mengoreksi diri, bertuntung, berwudu langsung sampai yang sunat wudu syariatnya. Apakah sampai yang sunat wudu itu kita mengoreksi akan diri kita? Selama ini aku kotor, aku kadang menghormati, bila aku sari, aku ke hati pendendam, ya kan? Awas saja kayak berarti emosi kita tuh masuk ke dalam hati. Kan ada orang yang kecil itu sari dimuntung benar ya. Hati sudah baik benar, itu sama tandanya. Orangnya baikan benar yang sedih itu bermamai, muntungnya aja, hatinya kada, sama. Dia menghormati Masjidil. Nah, kita koreksilah di sampai yang sunat wudu ini. Kita mengoreksi selama ini bagaimana kita servis berkala. Ketika sudah kembali sadar, jadi titik kesadaran akhirnya setelah sunat wudu, titik kesadaran itu muncullah di sini, nampak semuanya. Jadi ini penampakan balasan. Ini sebenarnya penampakan balasan. Kalau bahasa syariat upah.
Jadi kita begitu sunat wudu, berasihlah diri kita, ditampakkan. Contoh, Imba sudah dari hari Ahad beraktivitas, ya kan, menuju kepada pas hari Kamis. Makanya hari Kamis itu hari semua amal catatan dibunaik dijemput, karena Allah akan menampakkan balasan. Pas hari Jumatnya Allah tampakkan balasan. Sama, setelah kita bersih ditampakkanlah balasan kita, disebut Id. Jadi itu sebenarnya adalah hari di mana kita tuh ditampakkan akibat kita tuh menggunakan ilmu secara baik benar maupun salah. Bila kita memakai ilmu Tuhan dengan cara yang salah, tak Id juga orangnya ditampakkan Tuhan juga balasannya. Kita menggunakan ilmu dengan benar, Id juga orangnya ditampakkan Tuhan balasannya sesuai. Tetap semua aktivitas akan mendapatkan balasan. Kemudian setelah Id ada pesan lagi di dalam Id ini. Orang yang sudah baik misalnya Allah tampakkan balasan dengan kebaikan juga. Orang yang kelakuannya kada baik Allah tampakkan juga, disebut dengan ajab. Bahasa syariat dunia tampak sudah. Lalu muncullah mutlaknya. Bagi yang tadi amalan hidupnya buruk saja di dunia, ini bahasa syariat buruk. Ujar Tuhan pesannya apa? Diri ikam tuh mutlak. Bila dia sudah mutlak tak kau lagi tukang itu bang sudah apa? Nih dua hal aja, doa dan zikir. Makanya Tuhan sudah memandai bahwa diri manusia itu dua, doa dan zikir mutlak disebut. Yang pertama, manusia itu menerima upah, menerima balasan, sudah titik. Apa aja? Menerima balasan, itu titik sudah. Kemudian syarat manusia itu zikir, ingat, sudah. Asal ingat lawan aku cukupkan. Bila ada ingat lawan aku, balasannya ada, dan aku balas apa? Aku balas dari Tuhan. Nih. Jadi melekatlah di diri kita itu yang disebut dengan mutlak. Maka mutlak ini ada penamaannya, peragaannya, dengan disebut dengan sholat sunat mutlak. Makanya jumlahnya sampai 36, karena 6 dan 3 adalah 9, dan yang 3 itu adalah mengembalikan hak Tuhan. Yang 6-nya apa? Yang 6-nya adalah penjahiran. 6 itu dunia. Kemudian ini kan tadi Allah tampakkan balasannya. Allah ini penampakan balasan. Ini pesan Tuhan, diri manusia itu sudah pasti menerima balasan itu. Kemudian zikir, makanya kan jangan pernah melupakan Tuhan ya. Yang bahasa syariat, jangan pernah tinggalkan sholat syariat. Tapi bahasa dalam, bahasa roh, jangan pernah lupa dengan asal usul diri. Harus ingat pesannya. Nah kemudian ada yang disebut dengan istisqa. Di sini ada istikharah, ada isra, ada istisqa. Salat yang diawali dengan itu istiqamah, ketetapan. Kada berubah lagi. Ketika tadi ini disadar, zikir, ingat dengan diri, ingat pulang. Sidanglah kita, disebut dengan istisqa. Makanya keterangan di bab fikih itu bahwa sholat sunat istisqa itu adalah menebus kesalahan. Kalau syariat yang lain, istisqa adalah sholat minta hujan. Bila gugur hujan, rahmat turun. Rahmat artinya ampunan. Maka inilah istisqa, artinya huruf alif berakun lawan diri. Oi diri, siapa engkau patuh? Tahu sudah. Diminta lagi persaksian sehingga ada huruf ta. Huruf ta ini menandakan ia sudah menerima persaksian tadi, menyaksikan. Maka ada pula huruf sin, sadar. Maka huruf sin yang berikutnya adalah
menyerahkan kepada huruf qaf. Ini penyerahan istisqa, menyerahkan diri. Lagi mengulang kita di sini. Istisqa itu kita mengembalikan batang tubuh. Kali ini kan penyerahan roh, kali ini penyerahan yang sudah jadi batang tubuh diserahkan, dipulihkanlah, menebus diri bahasanya istisqa. Kemudian apa? Kalau ini sudah menyerahkan diri, kalau di sini ini menyerahkan diri, ya kan sudah penyerahan diri. Witir tutup la ilaha illa anna. Di sini kejadiannya apa? Kusyuk. Apa arti kusyuk? Kusyuk artinya pertemuan. Nah, pertemuan apa bedanya dengan di sini? Ketika ia sudah menyerahkan diri, sama. Beda nama, cerita sama. Kejadiannya lain, tujuan ceritanya sama. Di sini yang menyerahkan diri, sehingga la ilaha illallah, ada lagi yang lain, aku adalah engkau. Tapi di dalam istisqa sini, ketika istisqa dimintai persaksian, kusyuk, bertemuan apa yang bertemu? Di sini bertemulah, inilah dengan 4 jalan. Bertemunya badan dengan hati, bertemunya hati dengan roh. Itu maksudnya. Jadi ini tingkatan syariat. Jadi di dalam kusyuk ini badan bertemu hati. Nah, bertemu hati. Kemudian hati bertemu roh. Maka roh bertemu itu maksudnya. Apa bedanya di sini? Sama perjalanannya, perbab-perbab. Selalu diulang-ulang Tuhan. Karena kita ini mudah lupa. Karena kan manusia itu diciptakan daripada salah, hilaf dan lupa. Ya, wajarlah kita dimintai persaksian terus menerus. Nah, jadi ini alam roh, alam rahim menuju alam ini alam dunia semua. Disinilah kita kusyuk bertemuan. Jadi ini titik akhir kesadaran manusia. Makanya cari ya, apa alasan, apa sebab terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan? Ternyata Allah menunjukkan bahwa terjadinya gerhana matahari, manusia ini banyak ada sadar ia berbuat kesalahan tapi tidak bisa menyadarinya. Terjadilah gerhana matahari, terjadi gerhana bulan. Ini terjadinya kusuk samsung, kusuk kamar itu. Ini setelah, maka orang yang menggawe sembahyang itu berarti ia sudah meleburkan diri. Nah, berarti jangan cinta. Inilah kalau di sini la ilaha illa anna, maka di sini ada yang disebut dengan la ilaha illallah. Ini la ilaha illa anna, la ilaha illallah, kata syariat. Ini ceritanya ini alam roh yang berkata la ilaha illa anna itu roh. Kalau syariat yang berkata la ilaha illa anna tak akui jadi Tuhan untuk kita, batang tubuh kita. Makanya sini cuma la ilaha illallah kan batang tubuh kita. Syariat kadang awal la ilaha, yang berkata la ilaha illa anna itu adalah roh. Tapi batang tubuh syariat berkata la ilaha illallah. Man akhiru kalam bila ilaha illallah bil jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya la ilaha illallah, surga lah baginya. Ini akhir hidupnya. Maka di sini disebut dengan syakaratul maut. Di syakaratul maut kita di sini masuk ke dalam alam syakaratul maut. Karena ini alam dunia. Nah, di sini alam roh, alam rahim menuju ke alam dunia. Jadi ini alam dunia, alam rahim menuju ke alam dunia. Sekarang di sini disebut dengan sakaratul maut menuju kepada alam barzah. Nah, di sini la ilaha illallah sakaratul maut.
menuju alam barzah, menuju barzah. Nah, menuju barzah ini rantainya. Rantainya itu. Jadi kusuk betamuan. Kusuk betamuan sudah apa? Betamuan badan sadar sudah betang tubuh kada pada mengakui lagi. Ternyata ujar badan aku bukan apa-apanya. Semua yang bergerak adalah atas perintahnya, dipimpin oleh hati. Ujar hati, aku kada tahu apa-apa juga. Roh sebenarnya. Ujar roh, aku kada ada juga. Aku siapa? Lenyaplah. Kada ada lagi badan, kada ada lagi hati, kada ada lagi roh, yang ada hanya akulah. Hilang rasa kita tuh. Rasa tuh hilang sudah. Bila sudah duduk sini rasa hilang, tapi kita kada mengakui jadi Tuhan. Akunya itu aku di dalam, bilanya aku tak akui aku di luar, ya nanti di Tuhan kita. Bukan itu, karena fungsi la ilaha illallah ada pada alam roh. Ini alam syariat ada batang tubuh, la ilaha illallah muncullah di situ. Nah, jadi ini perjalanan hidup kita, majulah kita. Nah, sakaratul maut sudah, berjalan kita, anggap aja di sini sudah. Dihitung sakaratul maut ini perpisahan antara alam dunia menuju alam barzah, sebut dengan alam akhirat pada masa semuanya di sini peristiwanya pula kehidupan berikutnya. Asal kehidupan tadi berasal daripada kun, kembali kepada kun. Asal dari huruf ta, kembali kepada huruf tak, taubat pulang di sini. Nah, sekarang ini sakaratul maut, ya, turun Jibril. Barang siapa aja Jibril nang masa hidupnya buruk aja, jalim aja kelakuan, tapi akhir napasnya adalah taubat. Ia bertaubat, surgalah baginya. Akhir hidup kita adalah taubat. Ini akhir kehidupan, akhir hidup. Ini akhir hidup, taubat kita. Perlulah kita mengkhawatirkan kehidupan kita yang masa lalu. Terlalu khawatir. Bila kita mengkhawatirkan kehidupan yang masa lalu, takut dengan dosa, takut dengan neraka. Bila kita berbahagia dengan kehidupan masa lalu kita karena kita banyak berharta, banyak sembahyang, banyak beramal, berbangga dengan pahala, rugi juga. Karena ujung-ujung akhirnya adalah taubat. Maka di sini akhir hidup kita taubat. Setelah kita taubat, anggap aja napas habis. Nah, titik habis bismillah. Jadi ini tarik napas, disebut sama dengan anggap aja mati. Ada bapak kalau diberi mati. Nah, anggap aja mati sudah, ya. Mati dengan akhir kita taubat, akhir kematian kita mati. Kita bayangkan aja, anggap diri kita mati. Setelah mati, batang tubuh hanya ada, rohlah berjalan. Ada yang disebut sholat sunat syafaat. Kalau ini bahasa fikih, sholat sunat syafaat itu adalah apabila meninggalkan tempat tinggal, ya, disebut syafaat. Sekarang siapa yang meninggalkan tempat tinggal? Apabila roh meninggalkan tempat ini batang tubuh, syafaat. Maka di sini roh meninggalkan batang tubuh, telah meninggal dunianya. Ya, ini maksudnya. Nah, kejadian roh meninggalkan batang tubuh disebut safar. Maka ini perjalanan daripada roh. Belum disebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un, belum lagi. Hanya meninggal dunianya. Karena roh sudah meninggalkan batang tubuh, disebut safar. Dari mana dasarnya safar? Ada huruf sya, ada fa dan ra. Inilah sya, artinya maha benar. Siapa yang maha benar? Diri. Ini
nih diri kita ini benar diciptakan, benar daripada roh. Haknya apa maksudnya? Haknya adalah hayat, ada keakuan lagi. Maka syaratnya proses huruf H ini syaratnya bergantung kepada huruf H. Apabila selama hidup huruf H ini menjadi hayun, nih ra ini akan menjadi nar, bukan ampunan, makanya sabar. Jadi ini perjalanan roh menuju ampunan Tuhan itu sabar. Kan kita itu bila meninggalkan rumah itu pasti menuju kepada tujuan yang sudah tahu. Anak kemana? Anak pasar tujuan. Sekarang roh meninggalkan batang tubuh, tahu ada tujuannya? Huruf pra, karena kita ada huruf pra situ awal kejadian diri kita karena bertaubat, Allah berikan ampunan, disebut dengan huruf pra. Kita akhir hidup kita menuju ampunan Tuhan. Itu maksudnya. Tahu tujuannya. Ada kadang-kadang tahu, banyak kadang-kadang tahu nih. Bidainya sini fungsinya hayun, kemana jangan tahu bolehnya. Inilah yang disebut dengan roh gentayangan. Tapi jangan ada roh gentayangan ya. Karena gentayangan bahasa syariat, tarabang, kasana kamari, bukan itu maksudnya. Gentayangan itu artinya iya roh itu kadang bisa kembali. Semasa hidup kadang mengenal dengan Tuhan, kadang akan bisa kembali kepada Tuhan. Nih, ini jadi syafar ini hakikatnya adalah roh meninggalkan batang tubuh menuju ampunan Tuhan. Coba ini ilustrasi kita ini adalah menggambarkan kenapa ini disebut kaki. Kaki itu kan bahasa penamaan dari bagian batang tubuh. Kenapa kaki itu melangkah? Berarti kaki itu adalah tujuan. Makanya nih, tujuan orang hidup itu yang pertama nih akhir hidupnya bertaubat, yang kedua safar, kemudian tawaf, ihram dan Ramadan. Di mana rajiunnya? Ini kan masih meninggalkan nih. Meninggalkan. Kalau di sini bahasanya minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum taratan ukhra. Ini di sini prosesnya kalam bagian. Kalau sudah ke sini nih di taubat ini kullu nafsin ja'ikatu mau masih sini nah. Masih perjalanan. Kemudian roh berjalan berproses. Bagaimana supaya disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Di mana muridnya? Sekarang kita lagi. Ini roh sudah meninggalkan batang tubuh, telah meninggal dunia, ujar misalnya, ya kan? Kemudian roh kujuk-kujuk mencari nih tawa. Bahasa gentayangan tuh karena ada bahasanya 3 huruf tawa. Roh gentayangan, roh tuh membersih diri. Apa maksud tawaf? Nih, roh keluar daripada batang tubuh menuju ampunan Tuhan. Belum sampai lagi kita, belum bertemu lagi dengan ampunan Tuhan di sini, belum lagi. Tawaf dahulu. Kalau inyaka mata sabitulah tawaf 7 kali tawaf. Ya. Tawaf. Sekarang apa? Roh tawaf. Kenapa roh tawaf mencari huruf ra ini mencari belum dapat lagi. Bila sudah bertemu dengan huruf ra ini ampunan Tuhan, bertemu dengan Tuhannya. Tawaf dulu. Maka peristiwa tawaf ini huruf ta. Syaratnya huruf ta ini adalah maka huruf ta dan huruf ha nih. Kadang dahulu aja proses pula. Ini mengulang cerita akhirnya. Dahulu bukankah engkau tuh mintai persaksian? Ya. Sekarang saksian apa pulang bahasa? Nah, serahkan diri pulang. Ada ini taubat pekerjaan syariat nih, ya kan? Nang roh nih, ini pekerjaan syariat. Ada ini batang tubuh menyerahkan dengan roh hanya tahu keluar roh. Ada ini rohnya sudah keluar, dimintai Tuhan pulang sini persaksian huruf tak pulang menyerahkan diri. Apa fungsinya huruf H? Selama ujian Tuhan ini kita analogi lah.
Ujar Tuhan, wahai roh, selama engkau aku jadikan batang tubuh menjadi hak, pinandulah masih lawan aku. Kan ada bahasanya nih, kenalkan masih lawan aku. Selama engkau itu aku jadikan batang tubuh, huruf tak nih, pinandulah. Apabila pinandu benar, gerak, iradah, dan semuanya adalah engkau, tahapuslah huruf tak dan huruf tak menjadi huruf tak, suci mensucikan. Itu maksudnya. Bila ini sudah dipisah Tuhan dahulu, kada langsung menjadi huruf tak, dia langsung. Bila roh itu sudah lapas, kada langsung menjadi huruf tak, ditangani Tuhan dahulu, disidang dahulu. Bila sudah disidang, nah nanti benar. Berarti itu akhirnya proses pertanyaan, proses sidang itulah yang disebut dengan tawaf. Proses pensucian. Kalau di situ 3000 tahun pensuciannya, kalau di sini nah proses tawaf tidak disebutkan jumlah tahunnya. Sampai menuju ke surga pada Tuhan. Jadi setelah ini proses Tuhan menuju ke siapa? Aku semasa hidup tahu siapa yang menyala, siapa yang tampak, tahu. Engkau semuanya huruf tak. Berarti orang ini sudah huruf tak, suci mensucikan. Proses. Lalu apa? Kalau begitu, ini analogi. Kita ini kadang mengakui hidup, kadang mengakui dihidupkan, karena memang artinya nang hidup, batang tubuh adalah dia, roh adalah, nyawa itu adalah dia. Kan tidak mengakui. Nih, sudah sukses tawaf kita. Kemudian ihram, apa garam ihram? Makanya ihram itu kalau secara syariat kan dibeli besar orang lagi. Bininya boleh, kenapa? Lelakian kan boleh, cuman ada kain penutup, kain putih. Di syariatnya kita bandingkan dengan ihram. Maksud ihram ini menandakan bahwasanya roh tadi yang sudah bersaksi, ia sudah berhasil suci, sudah suci mensucikan. Maka muncullah kata-kata ihram. Ihram itu adalah diharamkan dunia, diharamkan pemikiran ada yang lain daripada ketika ia sudah berhasil kada ada lagi. Diharamkan dari apa? Dosa tidak ada dibicarakan lagi di sini, pahala pun tidak ada. Kenapa? Kenapa engkau bertamu lawan aku? Nih, banyak pahala, banyak dosa ada, diharamkan ada. Karena suci itu tidak ada dosa, tidak ada pahala, suci. Kalau masih banyak pahala pada suci, masih itu maksudnya disebut dengan ikrar dalam ampunan Tuhan. Aku ya Tuhan menciptakan roh jadi batang tubuh hayat posisinya, maka ampunanku ada. Ampunanku ini bukan pada huruf H tapi pada huruf mim, adalah jiwa. Jiwa adalah pada roh yang aku sidangkan lagi. Maka haram mengakui batang tubuh dan semuanya kembali kepada roh-roh lah yang menerima. Disebut dengan ihram. Makanya sembahyang sunat ihram atau berikhram. Paham kita. Bila sudah wajib berikhram itu ada keakuan sama sekali, benar-benar roh ini sudah bersih, sudah kembali. Makanya orang ihram itu nih, tawaf pada dulu kita situ kan tawaf sunatnya. Jadi haji itu proses akhir. Makanya ada di rukun 5. Nah, jadi bila sudah ada ihram, kan ada alasan lagi. Ulun bertaman biar karena ulun ini banyak pahala. Nah, nih melanggar ihram, membawa sebab urusan syariat kita bertemu Tuhan. Karena syaratnya tadi adalah roh menuju ampunan Tuhan huruf-huruf, tidak ada alasan yang lain, hanya ampunan. Ya itu nafsul mutmainah irzi'i ila rabbiki. Di sini ada kan. Jadi ihram sudah membatasi, kada ada lagi keakuan-keakuan yang lain, tidak ada lagi. Setelah kada ada lagi keakuan-keakuan yang lain, prosesnya apa berikutnya? Ramadan. Nah, jadi ini apa sudah sahkah sudah? Ya, ada hal lagi yang lain mengandalkan ilmu kah atau apa? Tidak ada lagi. Semuanya 0.0 bersih. Ramadan adalah malam atau bulan pembakaran atau di sini pensucian.
Nah, Ramadan. Ramadan. Nah, yang pertama nih, dot. Ini balasan, disucikan. Dot ini dosa, pahala. Nih, dosa dot ini kan balasan, manfaat dan mudarat. Ini dibersihkan semua, bersih sudah. Makanya kan bulan pembakaran ya kan, dibakar. Apa yang dibakar? Keakuan diri, apa semuanya. Nih, dosa dan pahala ada dalam. Apa yang dibersihkan? Nih, mim sama dengan daripada jiwa. Muliknya kepada roh tak rohnya. Nah, setelah dibersihkan, kembali yang sebut dengan ampunan. Dapatlah ampunan, berasilah semua roh ini, berasih roh. Setelah roh ini berasih, kemana muliknya? Nah, nih, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Buliklah ke titik nun yang asal, nun wal qalami wa ma yasturu. Bulik ke asal, habis tamat kita sebentar. Karena ini disebut sudah innalillahi di sini. Jadi kata-kata yang disebut meninggal syafar, karena roh meninggalkan dunia, ya. Roh meninggalkan batang tubuh. Jadi perjalanan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum taratan ukhra. Berjalan dengan di sini roh ketika meninggalkan, jasad ditinggalkan dari tanah, dikembalikan ke tanah. Roh disuruh bulik tawab, untuk mengejar ampunan Tuhan. Buliklah kasih. Sudah itu, setelah ini bertawab 7 kali. Kalau syariatnya tawab 7 kali, sucilah bersih. Maka haram ada lagi mengulang-ulang, ada lagi keakuan tubuhnya itu tiada semua. Maka disebut dengan Ramadan. Inilah puncak perjalanan diri kita. Kita ini kalau hendak membahas semuanya amal ibadah itu pasti kun fayakun. Mau dari sini silahkan. Coba kita angkat di situ kepalanya. Ada kepalanya di sini. Kalau Arab di sini kunnya kepalanya, kepala, badan dan kaki. Tapi kan tanda kita Latin menulis dari situ. Sini. Boleh. Kenapa juga ada di sini kepalanya? Ya. Arab semua maka sampai ke sini. Tapi ini Latin. Kalau kita Latin supaya mudah kita memahami. Nah, jadi misalnya kita cabut sholat tobat, kita susun menjadi diri, ya akan tersusun menjadi diri. Kepala, badan, kaki 2. Di mana kepalanya? Nih, huruf ta. Di mana badannya? Nih, huruf ba. Di mana kakinya? Nih, huruf ta. Susun ya. Cabuti semua, tidak akan keluar daripada bahasa kepala, badan, dan kaki. Kan semua kun fayakun semuanya. Dipecahkan lagi ke bawah turunannya, sama itu lagi. Inilah hebatnya Islam. Islam tidak akan bisa bahasanya dirihab. Islam kada bisa dirombak. Islam kada bisa dipalsukan. Karena apa? Satu huruf akan membentuk diri. Kada akan bisa dipalsukan. Bunyi ayatnya dan apapun pada bisa dipalsukan. Susunan diri semua. Nah, kita gabung semuanya, tersusunlah. Kita cabuti tetap tersusun dengan 3 bahasa kun fayakun. Sama apapun. Bismillahirrahmanirrahim kita susun pun tersusun. Ambil bismillah pun akan tersusun. Itulah hebatnya. Jadi yang namanya diri, satu huruf pun adalah diri, banyak huruf pun adalah susunan diri. Ini hebatnya Al-Quran, hebatnya Islam itu. Tidak akan bisa ada salah satu makhluk di muka bumi ini bisa memalsukan suatu dalil atau yang disebut dengan ayat-ayat, kada bisa. Karena akan bertentangan dengan ilmu diri.
pasti sudah siwah sudah. Ini susunan Tuhan sudah. Nah disinilah bahwasanya sholat sunat tatawwu adalah bagaimana diri menghadapi diri, itu maksudnya. Maka sini boleh kita simpulkan, bila kita mengenal nama-nama sholat ini otomatis mengenal dengan diri. Maka bila kita mengenal dengan diri, begitu kita uraikan, pecahkan semua, kenal ada dengan Tuhan, pasti kenal dengan Tuhan. Bila kenal dengan Tuhan, la ilaha illa anta pada alam roh, la ilaha illallah pada alam syariat. Orang sudah ada batang tubuh. Nah, kemudian di fase ini ada dimintai persaksian. Di fase dunia ada dimintai persaksian. Ada syahadatain. Di sini ada dimintai persaksian. Mustahil ada. Coba. Ketika roh meninggalkan batang tubuh masuk ke alam barzah, ada persaksian. Man roh buka. Siapa Tuhan engkau? Wama nabi yuka. Ditakuni Tuhan. Wama dinika. Siapa diri engkau? Ini menyambut karena artinya apa? Agama engkau Islam aja. Padahal wama dinika apa? Agama engkau apa? Diri engkau, diriku adalah engkau. Persaksian lagi tidak ada. Semua ada persaksian. Di sini ada persaksian ketika roh meninggalkan batang tubuh masuk ke dalam alam kubur, maka apa? Roh masuklah, tapi bukan pada batang tubuh di mana awal roh ditiupkan. Karena nih bersaksi batang tubuh pada kau lagi menjawab, karena rohnya nih keluar intinya, masuklah ingat. Jaka rumah ini kalau sentralnya di tanah sini, ingat di Jalawang aja ini bisa ngol situ kita masuk, itu maksudnya ada batang tubuh kita di rumah ditakuni di satu orang dakwahnya ada siapa pun rumah, ada dia mendiamiakan aja siapa yang pun rumah yang betakun turun dia punya yang betakun dia kan itu sama maksudnya. Kemudian apa rumahnya batang tubuh rumah di pian juga bahannya sama itu. Ketika ditanya wama dinika Islam, loh Islam itu kan cara. Islam itu kan cara kembali, cara berserah diri. Islam itu ketika semuanya ini disebut dengan Islam, cara itu cara diri kembali. Tapi wama diri itu siapa? Wama dinika ditakuni Tuhan. Maka apa? Jawabannya wama dinika ada memhamim dalah jawabannya. Itu maksudnya. Wama nabiyuka siapa? Muhammad lah. Nur. Siapa nabi engkau? Roh yang sudah bersaksi itulah disebut dengan nabi. Kalau usah dihafal lagi bapaknya. Apabila kita sudah la ilaha illa ana, roh kita hanya menjawab seorang, kan perlu dihafal. Karena kita hafal saat ini, waktu hidup kasana belum itu jawabannya, bahasanya beda sudah. Wama nabiyuka kan syariat. Sekarang kita bandingannya waktu kita di alam rahim, sadarlah kita, benarlah kita mengucap bala syahidna. Wujudlah kita mengatakan bala syahidna. Bala syahidna itu kan syariat. Sudah diterjemahkan ke bahasa syariat. Bahasa kita saat itu seperti itulah, masih berupa air, bukan. Ini kita kembali kepada alam roh. Maka orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan persaksian di alam barzah, ya, man rabbuka. Kenapa kamu jawab? Kenapa? Karena kata-katanya Allah. Allah siapa? Nih, terputar di sini. Makanya barang siapa yang tidak bertemu Allah di dunia, ia tidak akan bertemu Tuhan saat ia mati. Kenapa? Karena ditanya, man rabbuka, Allah Tuhanku. Karena Allah Tuhanku bahasa dunia, bahasa syariat. Kalau sudah bahasa roh, kata kau lagi Allah Tuhanku. Ini siapa Tuhannya di sini? Kata kawan. Makanya bila ada bertamu Tuhan di dunia, ada bertamu juga pada saat ia mati. Kita hidup menentukan cara kita mati. Itu. Jadi hadis-hadis itu sudah menyatakan, tapi orang ini bilanya nama sholatnya taubat, ya taubat aja. Tapi tidak tahu susunannya.
susunannya hari tahu. Sekarang coba dibuka di buku sholat sunat syafar, silakan aja. Ada yang disebut dengan doa setelah sholat syafar, ada di situ. Yang perlu dibedakan itu doa ketika hendak syafar, doa setelah sholat sunat syafar. Kalau doa ketika kita hendak syafar kan banyak Bismillahirrahmanirrahim wa mursa atau subhanalladzi sahhara lana hadza, kan itu kan doa hendak berangkat, doa hendak syafar. Ini doa ketika kita mengerjakan sholat syafar. Ada doa di situ. Coba kita buka, karena ini syafar, kita buka situ. Halaman berapa tuh? Sholat 225. Coba lihat. 225 lah. Ada artinya doanya sana? 228. Nah sekarang halaman 228 ada doa syafaat situ. Kawalah hiraman terjemah maksud daripada doa tersebut. Coba imbah tuntung sembahyang syafar, salam kanan kiri, kemudian berdoa. Doanya di sini ya arda rabbi wa rabbu Allah. A'udzu billahi minasyarika wasyarima fi wasyarima khurika fika wasyarima yajibu alaika a'udzu bika asyadid wa aswad wa minal hayati wal aqrabin wa min syakiril balad amin waladin wa ma'uwalad. Apa kira-kira artinya? Jadi kita belajar berterjemah karena ini ada artinya, terjemahannya ada. Kita baca dari huruf. Ya arda, arda itu artinya bumi. Makanya juga kalau listrik itu ada ardanya, itu bumi. Bumi ini berarti tanah. Ya. Sekarang ya arda, batang tubuh kita ini arda karena bumi. Nah, maka kita artikan coba ya arda, wahai bumi, wahai tanah, wahai jasad. Sama tuh. Bila inya kita artikan wahai bumi, alam khabir, wahai tanah, bibit, wahai jasad, alam syakir. Ya, nah, 3 bahasa. Ya arda, mau kita ambil apa? Misalnya tanah. Ya arda, wahai tanah. Rabbi, Rabbi itu berarti apa? Tuhanku lah. Kemudian warrabu Allah, Rabbi warrabu. Maka sini artinya wahai tanah, Rabbi Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Kira-kira itu. Coba kita urut aja nih, tanpa ini kan mumpung ada terjemahnya situ nih. Jadi kita ini bahasa Arab pada belajar, pada bisa kita bahasa mengartikan, kalau bisa. Coba kita membaca hurufnya aja. Latihan kita. Ya arda, wahai tanah, Tuhanmu, Tuhan. Ya arda rabbi, wahai tanah, Tuhanku. Warrabu Allah, Tuhanmu adalah Allah. Nah ini budayanya sini kuat. Jadi menghadap mengambil budayanya, nah kita sebut tadi ya arda rabbi warrabu Allah. Karena baris bawah warrabu kilah, kada berubah. Majriha, majraha itu ada berubah. Apa makna bahasa ini? Wahai tanah, Tuhanmu, Tuhanku adalah
Allah satu kada. Engkau alif lam lam ha, aku alif lam lam ha. Jual tanah itu lagi tawarkan. Itu bacaan menjual tanah garis bawah. Kadang ada hendak bacanya hendak menjual tanah tuh ambil tanahnya, gambar bismillah, sholawat, pandang tanah. Ya aroda, tahu maknanya. Aroda adalah tanah. Rabbi, Tuhanku, warabbu, dan Tuhanmu Allah. Ini maknanya adalah sama, kada belain, kada tanding kita. Maka disinilah bahasanya itu kan terjemah arti. Tapi kalau ini mengacu kepada Rabbi, warabbu Allah, maka ini adalah keridaan Allah. Maka ini suatu perintah, wahai tanah, aku rida dan engkau pun harus rida aku jual. Karena Pak warabbu Allah, kata-kata jual itu adalah bentuknya semuanya adalah Allah. Bukankah roh ini sudah jadi batang tubuh, sudah jadi tanah itu dijual namanya? Kena berubah. Oh ini maknanya kalau nak mengambil. Kadang alih-alih cari ayat supaya tanah jalakas kayu. Menjual rumah apa? Amunnya rumah tuh di atas banyu kata kawan. Masalahnya apa? Bila rumah di atas banyu, ambil tanahnya nanti buang banyu. Kecuali itu pindah-pindah ngalihau. Menjual rumah pun kadang alih ambil tanahnya. Bila menjual tanah, tahu tidak ada rumahnya. Kadang alih ini bacaan. Karena ini babnya pas sampai. Jadi kalau ada menjual tanah mudah. Jodoh gak ada alih. Ya ardi, ya arda. Nih diri tanah. Tuhanmu, kalau binian, kalau lakian sama nih, binian kalau lakian sama. Tuhanku, Tuhanmu adalah Allah. Satu-satu kada kali-kali mengariau orangnya, bahasa mengariau. Karena disebut sapar perjalanan roh. Roh menjadi batang tubuh, roh menjadi bumi alam semesta. Itu maksudnya. Bayangkan bacaannya ini dikutip dari mana, makanya bingung kenapa ada artinya. Boleh anak itu artinya situ. Kemudian a'udzubillah. A'udzubillah itu kan sama kalau kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung daripada godaan syaitan yang terkutuk. Ya kan itu bahasa terjemah. Tapi sini a'udzubillah, aku berlindung min syarr. Syarr itu kan buruk. Bilainya syarrika, keburukanku. Apa? Artinya kok itu bahasanya engkau. Andika ya, paduka ya. Kan sama paduka itu kita menunjuk kepada sesuatu orang yang sudah kita kenal. Maka bahasanya a'udzubillah, aku berlindung min syarrika, dari keburukan engkau atau dari keburukanmu. Wasyarima fi wasyarima khuliq, dan keburukanmu yang engkau ciptakan. Minha kalau apa, wa nafsi wa masawha fa alhamha fuzur. Sama nih. Maka doanya wasyarima fi wasyarima khuliq. Khuliq itu kan artinya khalaq, pencipta. Ini kalau anak mati kan Al-Quran. Jadi kita ada baca terjemah kita. Ini karena nih mumpung ada terjemahnya kita buktikan sini, belajar artinya. Kemudian pika wasarima yadibu, kata-kata ya itu adalah yang menerima, dan itu adalah makhluk pastinya. Ba itu adalah makhluk yang bersaksi. Maka kalau bisa diartikan adalah keburukan dari sesuatu yang berasal dari makhluk. Jadi keburukan orang lain maksudnya di sini. Sama situ. Kemudian keburukan salima yadibu alaika itu kan orang lain, alaik ya. Artinya menunjukkan kepada orang itu. Maka keburukan dari aku berlindung dari keburukanmu dan keburukan yang engkau ciptakan darimu. Kita mau mengembalikan ayat tadi, fujur tadi kita kembalikan. Kemudian berlindung dari keburukan yadibu alaika, keburukan dari makhluk lain.
Kemudian di sini a'udzubika, kadang berdaya dengan a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, a'udzubika, aku berlindung kepadamu. Kali ini kepada Allah, a'udzubillah kepada Allah. Karena ada lam kalau a'udzubika, paduka aku berlindung kepadamu. A'udzubika asal wa aswat. Aswat itu kan lihat nih, hajar aswat, berarti aswat itu hitam. Ya, aswat itu hitam. Maka di sini asadin wa aswat, ular hitam. Asad. Kemudian wa minal hayati wal aqrabin, singa yang buas dan kalajengking, dari bahasa Arab itu. Itu diartikan dengan wal akar. Kemudian wa min saginil balad, dan penduduk baladnya. Makanya kan ada di surah At-Tin. Artinya penduduk suatu negeri, dan kejahatan dan keburukan dari penduduk suatu negeri. Wa min waladil wa ma walad, maka di sini menentukan adalah penduduk negeri. Jadi ketika kita berjalan, orang Syam ini roh ini berjalan, berarti ia minta lindungi dari keburukan. Yang pertama, roh ini artinya disambut Tuhan tadi fujur dan takwa itu dibulikakan. Makanya bahasa syarika wasyarima. Itu syarika wasyarima itu menunjukkan, mengembalikan pada bahasa, artinya kita mengembalikan fujur dan takwa darinya. Ada bahasa lagi takwa tadi syar semua. Kemudian ada yang disebut singa buas, ada yang disebut ular hitam. Karena apa? Karena Nabi Adam tertipu daripada darah ular hitam. Kemudian kalajengking, penduduk negeri, ini melambangkan dari penduduk itu adalah anggota badan tubuh nang jahir yang kada pinado lagi dengan Tuhan. Penduduk suatu negeri, suatu badan kita. Itu maknanya. Maka doa sampar ini adalah suatu proses ketika roh meninggalkan batang tubuh. Syariatnya kita meninggalkan tempat tinggal kita. Kemudian syariatnya secara budaya kita tinggalkan tanah ini, dipindahkan kepada orang lain, jual beli hukumnya. Apa malingnya? Pendek ayat, pada panjang-panjang. Coba aja, bila ada sesuatu yang malih dijual, adakah semua di muka bumi ini ada berasal daripada tanah? Makanya ayatnya ya al-Rabb, wahai tanah. Jadi apapun yang kita pikul itu dari tanah semua. Jangan ada pengakuan lain, semua daripada tanah. Warabbi warabbu kallah, sama kita. Makanya keridaan Tuhan, bila kita menyerahkannya, diri kita serahkan, Allah ridha Allah akan. Nah itu sedikit artinya bahwasanya sholat sunat sampar itu ada doa setelah salat. Kemudian biasakan setelah sholat, baik wajib maupun sunat, ya, artinya untuk tidak merubah posisi duduk. Kalau imam ya misalnya, kalau imam tidak merubah posisi duduk, cuma memalingkan arah duduk, bukan merubah posisi duduk. Akhir sholat kita duduk adalah duduk tawarruk, atau disebut dengan duduk tahiyat akhir. Jangan berubah sampai tuntung. Bolehkah dirubah bersila? Bolehkah dirubah ke iftiras? Kadang ada yang melarang, boleh. Cuma kalau kita akan mengambil hadis, orang yang tidak kada berubah posisi duduk setelah dia sholat, apapun yang disampaikannya, zikirnya itu langsung malaikat mantap. Ia adalah dua malaikat. Jadi posisi berdua bagus mana? Kalau di dalam sholat, pasti doa itu posisi tetap pada posisi tahiyat akhir paling bagus. Bila sudah berubah duduknya, berarti ini hukum doa lagi. Tapi kalau mengacu kepada hukum sholat, jangan merubah posisi duduk. Paling bagus langsung, karena di orang ini selama posisi tidak berubah itu dihitung masih
Jangan tuh masih dalam rumahnya masih dihitung sholat, tapi bila sudah berubah tempat duduk bisa juga tak pelataran, sudah tak teras, sudah tak halaman, sama itu walaupun duduk itiras. Apalagi basilah makinnya hadis tadi kita pakai lagi. Ini bukan masalah boleh ada bolehnya. Boleh anak basilah anak berabah silakan. Tapi apa? Hadis tadi orang tadi kada dianggap. Artinya ini sudah habis masa pertemuannya, sudah ini keluar pada rumah sudah. Itu maksudnya. Jadi kada berubah. Sedangkan orang kan sudah salah musiklah bertapa. Ini basilahnya nahapang, ya kan? Asal bertapa, lalu asal khusyuk. Padahal ternyata hadis Bukhari, Muslim, Ibnu Majah cek semuanya. Setelah kita cek jangan merubah tempat duduk. Apabila kita masih dianggap sebagai sholat pertemuan masih paling bagus. Tetap aja duduk kayak akhir kita. Jangan berubah-ubah. Amal imam otomatis kan miring. Artinya ini hanya berubah arah. Posisi duduknya sama ya tetap. Itu paling bagus sudah. Nah mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Kesimpulan dari semua kajian kita, apapun judul nama daripada ibadah, baik yang disebut dengan sholat sunat, apakah itu tatawwu atau apapun, atau sholat wajib, atau ada ibadah-ibadah lain, maka bahasa lain tadi misalnya puasa. Puasa itu pun adalah bentuk diri. Sudahkah adalah bentuk dari infak, wakaf adalah ketika disusun semuanya adalah bentuk diri. Maka manusia Allah ciptakan daripada dirinya, tugasnya mengenali diri. Maka mengenali diri melalui amal ibadah, melalui nama-nama sholat. Sholat wajib pun adalah pasti akan mengenal dengan diri. Ketika kita tidak mengenali sholat, nama-nama sholat, tidak mengenali dengan diri. Bila mengenal dengan diri, mengenal dengan yang punya diri. Nah itu kesimpulan daripada kita. Seperti biasa, kajian kita akan ada tanya jawab atau menjawab. Tapi sebelumnya kita tutup dahulu, baru kita adakan tanya jawab. Kita tutup. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.